Ya, Salom, mengingat ajaran saya, agama yang dulu itu memang serba lucu dan perlu tertawa terus. Maka saya bangga pernah beragama seperti itu. Lalu sehari di tanggal 4 Maret 2006 saya berubah, harus menjadi orang percaya kepada Yesus Kristus, walaupun gak masuk akal awalnya. Tapi setelah mengulang-ulang pembahasan pemahaman akan perjanjian baru itu, mulai saya cinta dan terus mencintai. Bahkan saya selalu membongkar ajaran-ajaran kekonyolan, ajaran batu itu. Ini ada ustadz yang perlu saya videonya saya jelaskan. Nah, tapi ada pertanyaan yang masuk ke saya. Ustazah, saya selalu merasa kentut. Jadi ada orang-orang, Pak, yang dia selalu was-was, Pak. Kok kayaknya aku kentut ya? Kayaknya aku kentut ya? Nah, ini pernah ditanyakan oleh sahabat Rasulullah kepada Rasulullah. Ya Rasul, ash'uru tumata. Saya selalu merasa kentut ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Kata Rasul begini. Bukan kentut namanya sampai kau dengar bunyinya dan kau cium baunya. Tunggu dulu, Pak. Nanti tak terbunyi, tak terbaun, bukan kentut. Tak gitu maksudnya, Pak. Jadi kata sahabat kan begini, ya Rasulullah, kok kayaknya aku suka ngerasa kentut ya. Habis ngambil wudhu, kentut enggak ya? Kentut enggak ya? Ajaran agama hanya membahas entut itu. Apakah kentut membatalkan? Ya kalau memang agama kentut ya silakan dikentutin aja ajarannya. Bukan ini, ajaran ibadahnya cuma segitu. Ajaran batu, cebok 3 batu, cebok pakai 3 batu, itu yang dibahas. Giliran ditanya mana yang lebih utama, cebok pakai tisu atau pakai batu, itu ngajarnya aneh. Sementara beliau sendiri bilang begini, mukjizat beliau itu diceritakan oleh sahabatnya itu mengeluarkan air dari tangannya, itu keluar air. Kenapa nggak langsung cebok pakai tangan aja yang sedang airnya keluar, itu kok pakai batu? Apa nggak sakit? Lempar itu kenapa kok ada upacara melempar setan pakai batu? Ada upacara muter-muter batu 7 kali. Apa karena memang di daerah Gundul itu banyak batu, sehingga batu lebih banyak dibicarakan? Itu namanya kepala batu. Kalau hanya bicara batu melulu, dasar kepala lo batu. Oke, bukan masalah banyak batunya, tetapi apakah agama hanya membicarakan seperti itu? Dan bagaimana mengajar manusia agar beres hidup sosial, komunikasi massanya itu dengan orang lain itu. Bagaimana agar tidak merusak gereja orang lain, merusak bangunan ibadah orang lain, agar hidup ini tentram, damai, walaupun beda agama dengan orang lain.
Kenapa tidak berpikir waras ya? Dan bulan-bulan ini pohon Natal di belakang saya ini adalah bulan was-was, bulan keributan kaum muslimin untuk menghina kekristenan. Bukan di Indonesia saja, seluruh dunia kaum muslim membicarakan dan menghina kekristenan. Ini yang mau kita ajak muslim ini waras beragama. Heran. Saya sudah berbicara hampir 20 tahun ini agar Islam ini membuang ajaran-ajaran yang remeh-temeh, nggak ada gunanya untuk dibicarakan di atas mimbar, dibicarakan di media sosial. Bayangkan Anda semua di seluruh dunia membawa uang ngasih ke Arab cuma-cuma, sehingga Arab itu surplus APBN-nya saja 700 triliun setiap tahun. Tapi mereka benar-benar, saudara-saudara, menggunakan agamanya itu untuk bahan tipu-tipu. Ada situs baru di dalam iman mereka. Situs baru itu adalah melempar apa namanya? Melempar kubur Abu Jahal. Baru-baru muncul sekarang ini kubur Abu Jahal untuk dilemparin. Lempar pakai apa coba? Inilah makamnya Abu Jahal, musuh Nabi Muhammad SAW, dan orang-orang kalau datang ke sini itu suka melempari dengan batu. Dan Allah hinakan kuburan Abu Jahal sampai sekarang, dan orang-orang yang mendatanginya pun sampai sekarang masih melempari dengan batu. Inilah makamnya Abu Jahal, musuh Nabi Muhammad SAW, dan orang. Apa manfaatnya ibadah ngelemparin kubur Abu Jahal? Abu Jahal itu paman Muhammad karena menolak kenabiannya. Kalau saya dulu itu pamannya Mamat, inilah kuburan Saifuddin Ibrahim, musuh Nabi. Emang sekarang saya musuhan. Saya bukan memusuhi pribadinya, saya memusuhi pengajarannya tadi loh. Cebok pakai 3 batu. Itu dibicarakan semuanya. Nahan kentut aja diviralkan, divideoin. Viralin tuh Gus Miftah. Kapok-kapok lalu. Cebok pakai 3 batu, saudara-saudara. Haleluya, agar Anda sadar semua, sadarin betapa konyolnya pengajaran cebok pakai 3 batu. Ini situs baru video ini. Itu lucu sekali video kok. Dulu-dulu belum ada cerita tentang kubur Abu Jahal. Tetapi karena mereka itu, ini Arab Saudi itu punya konsen untuk menyiapkan kubur musuh Nabi. Oh, bagus juga. Dilemparin.
emosional. Jadi agama yang dibangkitkan emosi. Ayat dalam kitab suci itu saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ayat itu sudah dipatahkan oleh ayat yang lain. Emang ngomong bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tetapi semua yang saya katakan 300 itu yang nentang ayat-ayat toleransi dan damai. Jadi nggak ada toleransi dan damai itu. Kalau giliran enak pakai ayat itu, giliran nggak suka pakai ayat yang membenci. Jemaat-jemaat yang ngomong, nggak ada ayat itu. Begitu dibukain, baru kaget, malu sendiri. Tuhan Yesus memberkati.